Setelah 2 tahun ditutup karena pandemi, pemerintah Arab Saudi mengumumkan membuka pintu bagi seluruh umat muslim dunia untuk berhaji tahun ini. Namun hanya 1 juta jemaah yang diterima untuk berhaji. Selain hanya menerima 1 juta jemaah, Arab Saudi juga menyaratkan jemaah yang berhaji harus berusia di bawah 65 tahun. Jemaah dengan usia 65 tahun ke atas masih harus bersabar menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi selanjutnya. Batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam 2 tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. Namun ada kekecewaan tersendiri masyarakat dengan jumlah jemaah yang masih dibatasi usia dan jumlahnya. Diprediksi hanya akan ada 70.000 jemaah asal Indonesia yang boleh berhaji tahun ini. Namun hingga kini Arab Saudi belum mengumumkan berapa persen kuota haji yang akan diberikan untuk masing-masing negara. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengatakan, pemerintah akan mengupayakan agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota dengan melobi negara lain yang kuotanya tak terserap. Jemaah haji Indonesia merupakan jemaat terbanyak pada setiap musim haji. Lalu seperti apa strategi Indonesia untuk mendapatkan kuota yang lebih besar bagi jemaah yang tak bisa berhaji 2 tahun terakhir? Pemirsa, dibukanya kembali ibadah haji menggembirakan umat muslim yang sudah 2 tahun tak bisa berhaji karena pandemi. Lalu seperti apa upaya Indonesia untuk mendapatkan jatah kuota haji yang lebih besar? Kita akan membahasnya bersama dengan Dubes RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dan juga Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Pak Tauhid Hamdi, dan nanti juga akan bergabung lewat sambungan telepon anggota Komisi 8 DPR Iskan Lubis. Saya ingin sapa terlebih dahulu kedua narsum yang sudah bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Dubes dan juga Pak Tauhid, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Sehat. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pun demikian dengan pemirsa di rumah. Ini sebelum saya ke Pak Tauhid, saya ingin ke Pak Dubes dulu nih. Pak Dubes, bisakah memberikan sedikit update Pak soal kuota haji ini sudah disediakan 1 juta. Berapa kuota yang didapatkan Indonesia? Terima kasih. Sebetulnya kalau kuota itu kewenangan pemerintah Saudi Arabia, ya, pemerintah kerajaan Saudi menetapkannya, dan kita harus menunggu sedikit sabar untuk secara resmi mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah Saudi. Namun dari informasi yang tidak formal, yang informal, kami diberitahu sekitar 50% dari kuota asal, ya. Jadi kalau kuota asal itu 221 tahun 2019, 2018 itu maka kira-kira 115.000. Itu kira-kira kuota, ya, tetapi itu perkiraan berdasarkan informasi yang masih harus kita tunggu resminya, begitu ya. Baik, itu tentunya kabar yang menggembirakan sebenarnya Pak, karena dari beberapa informasi yang saya baca juga bahwa diprediksi hanya mencapai 60 sampai 70 ribu, tapi kemudian Pak Dubes bilang ada 100 ribu, artinya kan ini lebih dari perkiraan begitu. Tapi Pak, kalau melihat angka ini kalau misalnya 100 ribu, ini kan juga masih banyak kemudian jamaah yang antre begitu ya Pak untuk mengadakan ibadah haji begitu. Apakah kemudian akan ada lobby mungkin Pak untuk kemudian menambah kuota ini Pak, atau mungkin sudah dirasa cukup dari pemerintah Indonesia untuk melihat angka ini? Kami terus akan berjuang untuk menambah, Mbak, ya, akan tetap berupaya menambah. Nanti tentu tidak saya sendiri, nanti akan bersama-sama dengan Kementerian Agama, dengan pihak lain, sehingga nanti jumlah ini mudah-mudahan bisa lebih begitu. Karena dari pantauan kami memang tidak semua juga negara yang biasa mengirimkan jemaahnya itu siap mungkin secara infrastruktur dan kesehatan. Pemerintah Arab Saudi sangat menekankan pada kesehatan, ya, kesehatan jemaah yang akan datang ke Saudi. Oleh karena itu maka aturan-aturan terkait kesehatan itu sangat ditekankan oleh pemerintah Saudi, termasuk untuk Indonesia begitu. Kalau misalnya nanti ada
negara lain yang jemaahnya mungkin belum siap karena misalnya belum booster, itu bisa kita datangi dan kita minta supaya ya kira-kira berapa di situ kita akan minta supaya yang tidak digunakan kuota yang tidak digunakan itu bisa kita gunakan. Tetapi tentu harus menunggu secara resmi pengumuman dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota dari negara per negara. Pak, salah satu syarat yang diizinkan begitu untuk mengadakan ibadah haji adalah mereka harus berusia di bawah 65 tahun. Nah, ini nasib mereka atau para jamaah yang kemudian sudah mengantre sangat lama di atas usia 65 tahun ini nasib mereka bagaimana, Pak? Skema pemilihan jamaah yang akan diberangkatkan ini seperti apa sebetulnya? Nah, kalau skema pemberangkatan jemaah itu mungkin kewenangan dari Kementerian Agama. Ya. Kami ini kan bekerja di hilir gitu ya, di hilir sehingga nanti kami tunggu saja begitu. Itu menjadi bagian dari kewenangan pemerintah di Jakarta, khususnya Bapak Menteri Agama. Kita tunggu bagaimana kebijakannya. Kami akan menerima saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Kami juga menunggu demikian. Oke, saya beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, dari asosiasi ini melihat kuota yang sudah disiapkan 1 juta, kemudian juga kata Pak Dubes tadi dipersiapkan kurang lebih, ini belum final, tapi kurang lebih ada di 100 ribuan jamaah yang kemudian akan diberangkatkan begitu. Dari asosiasi sendiri persiapan sejauh ini seperti apa? Pak Tauhid, dari sisi mungkin layanan atau mungkin dari sisi teknisnya ini sudah sejauh mana? Baik Mbak Peti, pertama-tama kita apresiasi pemerintah Arab Saudi yang telah mengumumkan pada tanggal 9 April hari Sabtu 2022 ini tentang dibukanya Haji 2022 ini atau 1443 Hijriah setelah tidak dilaksanakan selama 2 tahun ini. Tentu kita apresiasi di mana 1 juta ini tentu akan mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi untuk haji dalam negeri, haji yang dari luar negeri. Seperti kita ketahui pada sebelum pandemi itu Indonesia mendapatkan kuota 10-12% dari kuota internasional yang dibagikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga kita bisa mengambil data tersebut bahwa kemungkinan kuota yang akan diterima oleh Indonesia itu di kisaran 70 sampai 100 ribu. Tapi Pak Dubes tadi kita apresiasi dia bisa mengusahakan di atas 115 ribu. Kita berharap bisa demikian. Tapi tentu melihat situasi yang berkembang di Saudi Arabia saat ini, kemungkinan persiapan di Arafah Minanya juga perlu kita persiapkan. Kemudian hotel-hotel di Mekah dan Madinah tentu juga perlu dipersiapkan karena tentu haji pada sebelum pandemik dengan haji setelah pasca pandemik ini tentu akan beda. Seperti umroh aja sekarang ini jemaah itu juga masih banyak yang belum terakomodir di hotel-hotel yang akan ditempati di Mekah maupun Madinah, sehingga jadi persoalan haji tahun depan adalah masalah penempatan juga, sehingga dibatasi sampai angka 1 juta itu. Oke, persiapan tentunya sudah dilakukan, tapi kemudian kita masih menunggu sebetulnya kuota pasti pemberangkatan haji pada tahun ini berapa banyak dari pemerintah. Terima kasih Pak Dubes dan juga Pak Tauhid, tapi kita masih akan ada 2 segmen kurang lebih untuk membahas selanjutnya seperti apakah kemudian apa yang harus dipelajari dari kuota haji sebelumnya atau mungkin persiapannya seperti apa yang akan dilakukan di tahun ini. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog Lunch Talk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan Dubes RI untuk Arab Saudi, Pak Abdul Aziz, dan juga Bendahara Ampuri, Pak Tauhid Hamdi. Nah, ini saya ingin ke Pak Dubes terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak, kalau kita melihat atau mungkin berbicara mengevaluasi sedikit terkait dengan ibadah haji yang digelar 2 tahun belakang di tengah pandemi, kemudian juga sekarang 2022 sudah mulai dibuka dan dilonggarkan begitu. Kemudian ada syarat-syarat terbaru. Sebetulnya apa syarat-syarat di tahun ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih. Pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bahwa pada awalnya perkiraan kami di sini itu ya sekitar 10-12% juga Pak, dari 1 juta orang itu. Jadi kira-kira 70 atau 80%, 80 ribu begitu. Tetapi saya mendapatkan informasi bahwa salah satu pejabat tinggi Kementerian Haji Saudi itu secara informal menyampaikan Indonesia insya Allah akan diberi 50% dari kuota asal begitu ya. Oh, iya. Tapi memang kita harus tunggu betul ini cuman menurut saya ini bisa digunakan sebagai ancar-ancar untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk transportasi dan akomodasi. Nah, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah jelas pemerintah Saudi menekankan pada aspek kesehatan. Ya. Salah satu di antara aspek kesehatan itu adanya jaminan asuransi kesehatan bagi jamaah ya, dan itu mungkin harus dihitung juga menjadi bagian dari ongkos yang disiapkan oleh jamaah. Nah, harus kita maklumi bahwa 2 tahun tidak beroperasi misalnya hotel-hotel dan kendaraan dan lain sebagainya itu kan memerlukan penanganan yang cukup serius begitu ya. Tapi di lapangan saya melihat memang angka 1 juta itu sudah relatif wajar diumumkan oleh pemerintah Saudi melihat infrastruktur ya yang ada di Madinah maupun di Mekah dan di Mina dan Arafah itu memang harus mengantisipasi keterlantaran begitu ya selama 2 tahun tidak digunakan. Jadi kalau saya lihat di Mekah misalnya sudah mulai banyak lagi hotel yang hidup ya, dan saya mendengar dan saya melihat sudah ada tim yang datang ke sini untuk mempersiapkan hotel-hotel mana yang dianggap layak untuk digunakan oleh jamaah Indonesia. Oke, sudah ada peningkatan dibandingkan dengan 2 tahun di masa pandemi. Bapak-bapak, nampaknya Pak Iskan Lubis sudah bisa bergabung dengan kita. Pak Iskan Lubis, anggota Komisi 8 DPR. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Iskan. Selamat siang, salam sejahtera. Salam sehat. Pak Iskan, ini kita lagi berbicara soal kuota haji. Saya dengar juga pada hari ini Komisi 8 juga mengadakan pertemuan begitu. Apakah ini kemudian terkait dengan kuota haji, Pak? Apa sebetulnya yang sedang dibahas atau pembahasan utamanya? Tadi kita membahas tentang kemudian akan ada perubahan biaya pelaksanaan ibadah haji kan, dan itu kita masih hitung tadi. Kita berharap sih tanggal 13 ini sudah ada keputusan, tapi kita besok dan lusa akan sidang maraton ya untuk menuntaskan itu. Yang isu yang paling kuat tadi itu adalah kita meminta supaya jemaah haji jangan ada tambahan pembiayaan lagi. Kan selama ini mereka kan bayar sekitar 35 juta. Kita berharap mereka tidak dibebankan tambahan lagi. Walaupun memang ada biaya-biaya seperti PCR, tetapi kita berharap nanti itu kita cari formula yang lain supaya jemaah haji tidak ada tambahan lagi. Itu isu yang kedua, isu tentang keputusan Saudi bahwa di atas umur 65 tahun itu belum diberangkatkan tahun ini karena masih COVID. Hitung-hitungan kita mungkin jemaah haji yang lahir di atas tanggal 7 Juli 1957 dan di hari keberangkatan haji kira-kira umurnya seperti umur 65 tahun ke atas. Pada prinsipnya sih kita ingin walaupun memang belum ada keputusan Saudi dalam arti kuota Indonesia ya, kuota secara umum sudah ada.
kita hitung-hitungan kita mungkin kita akan dapat sekitar 100.000, tapi belum ada, mungkin sehari 2 hari itu akan ada keputusan. Kita berharap hari Rabu ini sudah ada keputusan di DPR supaya langsung kita kirim ke Presiden untuk dibuat Kepresnya supaya berjalan prosesnya ini. Karena tinggal waktu sekitar 2 bulan lagi kan. Pak Iskan, Hitungan tadi kita saya kan dapat informasi dari Pak Dubes, katanya mungkin sedikit memberikan gambaran kalau kemungkinan kita akan mendapatkan kuota kurang lebih 50% dari kuota seharusnya atau kurang lebih di 100.000 begitu Pak Iskan. Ini sudah diprediksikah sebelumnya? Iya, hitungan kita sekitar 100, kalau hitungan ini sekitar 106.000 ya, kalau 50%. Tapi kan tetap saja harus ada keputusan dari Saudi berapa kuota Indonesia. Dari situ dasar itulah kita bisa melakukan Saudi dan Indonesia melakukan akad ya. Akad umpamanya hotel-hotel pembayaran itu dibuat akad ya. Itu harus ada dulu keputusan dari Saudi, mungkin sehari 2 hari ini. Oke. Ya. Oke, Pak Iskan, bagaimana dengan tadi sempat Anda singgung soal ongkos atau biaya haji begitu. Di tanggal 16 Maret 2022 pada saat RDP itu kan ada usulan bahwa sekitar 42 juta, Pak. Kalau hitung-hitungan di rapat tadi, berapa Pak nominalnya? Jadi hitung-hitungan kita kan begini, keputusan kita kemarin jemaah haji tidak ada tambahan ya. Kan mereka itu kan selama itu bayar itu sekitar yang dibebankan jemaah itu kan sekitar 35 jutaan ya. Ini nanti akan kita lihat nanti komponen-komponennya akan kan umpamanya gini, seperti bisa saja komponen PCR itu kita bebankan dari APBN ya kan, dari unsur kesehatan. Kemudian kan jemaah haji kemungkinan nggak sampai 45 hari di Saudi, hitung-hitungan kita mungkin sekitar 30 hari. Itu kan punya pengaruh juga ke anggaran ya, anggaran makannya berkurang, akomodasi berkurang, penerbangannya juga akan tidak, menyewa pesawatnya kan tidak terlalu lama gitu. Kemudian juga karena lebih lama, lebih sedikit waktunya kan jemaah haji kan mendapatkan uang saku itu sekitar 1.500 rial. Itu kan bisa nanti kita sisir, tapi keputusan politiknya di DPR bahwa jemaah haji tidak menambah, itu intinya ya, tidak menambah. Dan perlu diketahui kan BPKH sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji kan 2 tahun ini tidak memberangkatkan haji. Jadi itu ada yang ditemukan sekitar 20 triliun optimalisasi haji yang nggak kepake. Saya tadi mengusulkan dengan tegas supaya dana optimalisasi itu dibuat untuk mensubsidi jemaah haji yang sudah menunggu 2 tahun, tiba-tiba kan kalau dia harus nambah lagi, yang selama ini mereka cuma bayar 35 juta, dia harus nambah umpamanya 5 juta tambahan. Kan biasanya mereka itu 25 juta, dia melunasi 10 kan. Kalau dia bincang-bincang ini, kalau nggak diatur anggaran, dia kan akan melunasi 15 juta. Berarti kan ada tambahan 5 juta lagi dari biasa. Nah, itu kita berharap jemaah haji tidak dibebankan itu. Dalam asumsi, kalau daerah yang umpamanya daerah di Jakarta, dia selama ini nyetor biaya yang dibebankan jemaah haji 35 juta, dia kan sudah setor 25, berarti dia hanya nambah melunasi 10 gitu. Bukan 15. Kalau biaya haji sekitar 40, berarti kan dia harus nyetor sekitar 15 gitu. Oke. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Tauhid. Pak Tauhid, kalau berbicara soal biaya haji atau ongkos ini, kira-kira perhitungan paling ideal dari asosiasi seperti apa Pak pandangannya? Jadi kalau kita lihat ini memang pelaksanaan haji ini akan lain dengan pelaksanaan haji 2 tahun yang lalu, di mana terjadi kenaikan di Saudi Arabia. Tapi tentu kita berkeinginan supaya beban kenaikan ini, penyesuaian ini tidak dibebankan ke jemaah haji, terutama jemaah haji reguler. Karena kalau haji reguler itu biasanya dia mendapatkan dana optimalisasi setoran pelunasannya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Sikin tadi bahwa itu biaya walaupun naik di Saudi Arabia, tetapi tidak dibebankan kepada jemaah yang sudah menunggu 2 tahun, tapi diambilkan daripada dana optimalisasi itu, karena dia sudah menunggu selama 2 tahun yang tidak diberangkatkan itu.
Kemudian terjadi memang kalau di haji khusus itu karena ini kebijakannya haji khusus terjadi penyesuaian harga hotel di Mekah maupun di Madinah maupun di Arafah Mina, karena kita sampai saat ini belum tahu jumlah kuota sebenarnya dan jumlah Arafah Minanya masyairnya itu berapa. Ini yang sangat mempengaruhi harga tersebut. Masyair ini Arafah Mina itu yang akan menentukan berapa sebenarnya komponen yang akan kita bayarkan kepada Saudi Arabia ini, atau tentunya ke syarikah Mutawif Hujjat Junubus Syarqul Asia. Jadi ada perubahan sebelumnya yang tadinya muassasah Junubus Syarqul Asia, sekarang syarikah Mutawif Junubus Syarqul Asia. Jadi sekarang tidak memakai sistem muassasah lagi, tapi sistem syarikah. Yang hal ini tentu kalau syarikah ini kan perusahaan. Jadi maktab-maktab sekarang itu dikelola perusahaan. Perusahaan itu tentu kita tahu sendiri bahwa itu akan mengambil manfaat dari penyelenggaraan ini. Oke, baik. Jadi balik lagi ya, ini kita masih memang menunggu kepastian nih berapa kuota haji yang diberikan untuk Indonesia, baru kemudian memutuskan selanjutnya atau mencari tahu berapa ongkos yang paling ideal untuk dikenakan kepada para jamaah. Saya kembali lagi ke Pak Dubes. Pak, sebagai afirmasi, ini kalau melihat dari sisi persiapan pemerintah kita begitu untuk memberangkatkan para jamaah, ini dari sisi layanan, kemudian juga teknis, baik di dalam negeri maupun juga di Arab Saudi, sudah sejauh apa Pak persiapannya? Sudah finalkah atau masih ada yang harus dirubah-rubah? Kalau persiapan itu pasti akan harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Tetapi kami di sini memberikan dukungan pelayanan bagi teman-teman Kementerian Agama yang bertugas di sini. Setahu saya pada tanggal 8 itu ada sejumlah tim ya dari Kementerian Agama yang sudah pulang ke Indonesia dan sudah mempersiapkan banyak hal, termasuk diantaranya itu akomodasi. Di Mekah misalnya itu ada sekitar 118 hotel yang sudah diverifikasi oleh tim, dan itu mencakup kemungkinan sudah bisa, walaupun misalnya sampai 200.000 jemaah pun itu teman-teman di Kementerian Agama sudah siap ya. Apalagi kalau hanya separuh begitu di dalam konteks hotel ya. Terus dalam konteks transportasi juga mereka sudah mengantisipasi dan kemudian mengecek bahkan bus-bus yang akan digunakan. Itu saya mendengarkan informasi itu satu persatu dicek. Itu kan bus yang sudah lama tidak dipakai kan harus terus-menerus dipanaskan itu ya. Jadi, nah itu harus dicek juga itu, gitu. Kan kalau nanti tiba-tiba mogok tengah jalan kan problem. Iya, nah itu saya sudah mendengar itu semua sudah dipersiapkan oleh teman-teman. Saya kira teman-teman Kementerian Agama sudah punya pengalaman yang sangat kuat untuk melakukan hal seperti itu. Ya, tinggal nanti mungkin hitung-hitungannya berapa yang harus secara tepatnya harus disiapkan pelayanan bagi jamaah itu. Kalau misalnya kita sudah mengetahui sekitar katakanlah 50%, artinya kalau angka 100.000 itu sebetulnya bisa digunakan sebagai patokan kontrak. Ya, walaupun sekarang mungkin belum ditandatangani, tapi patokan kontrak itu bisa. Nanti kalau misalnya kontrak itu melebihi atau berkurang dari 100.000 itu bisa dilakukan perubahan melalui adendum. Ya, nah hal seperti ini sebetulnya hal teknis yang pasti sudah dikuasai oleh teman-teman di Kementerian Agama, dan saya kira tidak ada kesulitan lah gitu. Hanya memang kita berburu waktu untuk menetapkan berapa harga yang harus dibebankan kepada jamaah itu, mengingat beberapa faktor-faktor yang terutama juga faktor kenaikan harga di Saudi.
Oke, baik. Ini saya ingin mengutip pernyataan juga dari Pak Kemenak begitu, dari Pak Menak kalau mengatakan berapapun kuotanya, kita siap memberangkatkan para jamaah. Semoga persiapan-persiapan itu benar-benar sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Saya ingin ke Pak Iskan nih, Pak Iskan. Tadi sebenarnya sudah dikatakan ya beberapa poin yang dibahas oleh DPR pada saat rapat tadi. Tapi catatan DPR kepada pemerintah dalam hal kuota haji ini atau mungkin pemberangkatan para jamaah apa saja, Pak? Pertama memang kita minta supaya Kementerian Agama berkoordinasi dengan Satgas Covid supaya tidak dibebankan lagi jemaah haji harus dicek di Saudi, ya kan. Orang kok sudah selesai haji kok harus membayar untuk COVID lagi. Yang kedua, kita minta supaya biaya penerbangan itu turun. Karena dulu kita hitung itu biaya penerbangan itu haji yang lalu itu kan sekitar 26. Sekarang kan usulannya sekitar 33. Bahkan sebetulnya kan bisa BPKH umpamanya memberikan stimulan kepada Garuda umpamanya, bisa BPKH umpamanya yang langsung bayar di muka afturnya biar murah, kan banyak ininya sebetulnya, banyak kemudahan kan. Kan Garuda itu umpamanya dia mau membeli aftur umpamanya kan dah harus ngasih uang muka jauh-jauh hari. Kalau BPKH yang ada kepastian berangkat kan BPKH bisa membayar di muka, itu kan terjadi penghematan, ya kan. Dengan penghematan itu jemaah haji juga turun, kemudian BPKH kan bisa bayar dengan dolar. Kalau Kementerian Agama kan dia dihitung dengan rupiah, kemudian harus ditukar juga dolar, ditukar lagi ke rupiah, kan banyak itunya, banyak keborosan yang bisa ini. Selain juga masalah itu harus kita kritisi. Jadi kesimpulan kita memang jemaah haji itu tidak dibebankan lagi tambahan biaya gitu ya. Dengan seperti tahun yang lalu. Betul, setuju Pak Iskan. Ada biaya-biaya yang mau tidak mau harus dipangkas begitu ya untuk dalam rangka penghematan atau mungkin paling tidak bisa ditekan biayanya, jangan sampai kemudian itu biaya makin membengkak gara-gara beberapa hal. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Pak Dubes terima kasih, Pak Tauhid terima kasih, dan juga Pak Iskan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Berita Satu. Semoga kuota haji ini akan melebihi ekspektasi kita ya, dan persiapan-persiapan dilakukan secara matang. Terima kasih sekali lagi, salam sehat Bapak-Bapak.